Halo semua, kembali lagi sama saya si Talau di Talau TV. Kali ini saya merekap film berjudul Final Destination 3 rilis tahun 2006. Lagi dan lagi admin membahas film Final Destination. Kali ini admin bahas Final Destination 3. Sebelum nonton yang ketiga, sangat diharapkan untuk menonton Final Destination pertama dan kedua, karena ceritanya masih berkesinambungan. Link sudah admin cantumkan di deskripsi. Tanpa spoiler di awal, langsung saja ke alurnya. Film diawali diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Wendy. Di sini Wendy bersama teman-temannya pergi ke pasar malam merayakan kelulusan sekolah mereka. Di sini Wendy sedang memotret teman-temannya yang sedang naik wahana. Ketika dia melihat hasil fotonya, dia menemukan ada kejanggalan di wahana itu. Ada tulisan Hair Dive, tetapi dihasilkan foto Wendy lampu pada huruf V di tulisan itu mati, sehingga tulisannya itu terlihat seperti dead atau mati. Di sini Wendy pergi berempat bersama temannya. Jason pacarnya Wendy dan Carrie sama Kevin pasangan juga. Di pasar malam itu mereka tidak hanya berempat karena hari itu adalah perayaan kelulusan mereka, jadi teman-teman sekolah yang lainnya juga ada di pasar malam tersebut. Wendy membawa kamera untuk memotret teman-temannya yang sedang bermain wahana, dan dia juga berencana memasukkan foto teman-temannya ke buku tahunan sekolah. Di sana dia juga bertemu adiknya yang bernama Julie. Ternyata adiknya juga ada di sana cuma untuk mengikuti perayaan tersebut. Singkat cerita, Wendy bersama teman-temannya berencana menaiki roller coaster yang ada di pasar malam itu. Sebelum masuk ke wahana, Wendy terlihat memiliki firasat yang gak enak. Jason coba tenangkan Wendy dan dia mengatakan Wendy hanya takut dan gugup naik wahana itu. Mereka mendapatkan gerbang pertama, yaitu di posisi paling depan, tapi Wendy tidak mau duduk di paling depan, sedangkan teman-teman yang lainnya ingin duduk di posisi paling depan karena posisi depan itu merupakan posisi yang paling seru. Biar adil, Kevin melempar koin untuk menentukan siapa yang duduk di paling depan dan ternyata Kevin kalah. Terpaksa dia duduk di bagian belakang untuk menemani Wendy. Untuk sementara mereka bertukar pacar, Kevin dan Wendy masuk ke gerbang nomor 6. Tiba-tiba ada temannya yang bernama Frankie terobos masuk ke tempat duduk mereka. Frankie ini adalah pria cabul, dia sengaja duduk di tempat duduk Wendy biar bisa merekam dua cewek yang ada di depannya. Wendy yang hendak memotret dilarang oleh petugas wahana itu karena pada saat naik wahana ini dilarang membawa kamera dan semacamnya. Frankie mendengar hal itu langsung menyembunyikan handicamnya sebelum wahananya dimulai. Kevin tidak sengaja menyentuh permen karet bekas yang ada di kursinya. Kemudian roller coaster itu pun berjalan, dan ketika mereka menempuh kecepatan yang tinggi, kecelakaan pun terjadi yang disebabkan oleh handicam yang dibawa oleh Frankie jatuh dan tersangkut di relnya. Tapi ternyata itu adalah penglihatan dari Wendy dan kejadian sebelum kecelakaan pun terjadi. Seperti yang dialami oleh Alex dan Kimberly, kejadian pertama terulang lagi seperti Kevin yang tangannya terkena permen karet bekas. Wendy pun langsung berteriak dan meminta untuk diturunkan dari wahana itu. Jason, pacar Wendy yang melihat keributan di belakang, dia pun sebenarnya ingin turun, tapi petugas sepertinya tidak mendengar perkataan Jason, lalu petugasnya menjalankan roller coaster itu. Wendy sudah berusaha agar wahana itu berhenti, tapi semua itu sudah terlambat dan pada akhirnya ketika mereka baru saja keluar, benar saja terjadi kecelakaan pada wahana tersebut yang menewaskan semua penumpang yang ada di wahana itu, termasuk pacarnya Wendy yaitu Jason dan pacarnya Kevin yaitu Carrie. Beberapa hari sudah berlalu, di sini Wendy masih sangat sedih dan merasa sangat bersalah atas kematian Jason pacarnya. Kevin pun datang untuk menghibur Wendy, tapi Wendy tidak menghiraukannya. Sebenarnya banyak juga yang merasa kasihan sama Wendy, termasuk Ashley dan Ashley, di mana mereka mengajak Wendy untuk pergi ke salon untuk menghibur diri.
Kevin masih berusaha untuk mengejar Wendy dan dia berusaha membujuk Wendy kalau Wendy tidak bisa bersifat seperti ini karena bukan hanya dia yang merasa sedih. Kemudian Kevin menjelaskan kalau ada kejadian yang sama persis seperti yang mereka alami. Kevin menjelaskan kecelakaan pesawat yang terjadi 6 tahun yang lalu, yaitu kecelakaan pesawat pada penerbangan 180. Kevin mengatakan ada pria yang mendapatkan penglihatan seperti Wendy. Kemudian 7 orang diturunkan dari pesawat itu, tidak lama kemudian benar saja pesawat itu pun meledak. Namun 7 orang yang selamat tadi setelah beberapa bulan dari kecelakaan pesawat itu mereka satu persatu mati karena kecelakaan yang aneh. Namun Wendy tidak percaya dengan hal itu, dia pun pergi meninggalkan Kevin. Ketika sampai di rumahnya, Wendy dihampiri oleh adiknya yaitu Julie dan dia mengambil gelang pemberian nenek mereka. Mendengar curhatan kakaknya, si Julie pun merasa kasihan dan dia mengembalikan gelang yang akan diambil. Lalu Julie ingin meminjam kameranya Wendy untuk acara sekolahnya nanti malam dan Wendy membolehkannya, tetapi karena kameranya lowbat Wendy akan ngecasnya terlebih dahulu. Ketika Wendy melihat foto-foto pada saat di festival, dia melihat ada kejanggalan, ternyata tanda-tanda itu sudah datang ketika dia sedang memfoto teman-temannya pada saat di pasar malam tersebut. That's Carl. You know what? Hingga akhirnya dia melihat ada keanehan pada foto asli dan Ashley terlihat di foto kedua wanita ini seperti ada cahaya merah atau api yang menyala-nyala seolah-olah mereka seperti sedang terbakar. Ketika Wendy merasakan firasat yang tidak enak tentang Ashley dan Ashley, Wendy pun mencoba menghubungi mereka dengan nomor teleponnya sebelumnya mereka kasih kepada Wendy. Tapi mereka tidak mendengar panggilan telepon dari Wendy dikarenakan mereka berdua ini sedang berjemur di dalam sinar UV pada sebuah salon. Tidak lama kemudian benar saja kematian pun menghampiri mereka dari minuman yang mereka bawa, esnya mencair dan masuk ke alat sinar UV tersebut yang membuat alatnya error dan suhu panas pada alat itu perlahan naik sendiri. Ketika mereka mulai kepanasan, mereka pun ingin keluar dari alat itu, tetapi ketika mereka tidak bisa keluar karena papan yang berada di atas mereka jatuh dan mengganjal alat tersebut sehingga mereka berdua tewas terpanggang hidup-hidup di dalam alat itu. Hello? And thanks again for the invite. Ketika upacara pemakaman mereka berdua selesai, Kevin menghampiri Wendy yang terlihat sedang ziarah ke makam mantan pacarnya yaitu Jason. Wendy mulai bercerita tentang firasat aneh yang dia dapat dan beberapa kejanggalan dari foto yang diambil, dan sepertinya di sini Wendy mulai percaya cerita Kevin tentang kecelakaan pesawat pada penerbangan 180 itu. Wendy pun mulai merasa satu persatu dari mereka yang selamat di wahana itu akan tewas. Karena mereka pikir kasus mereka ini sama kayak penerbangan 180 di mana orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu tewas berurutan. Maka mereka memprediksi yang akan mati selanjutnya adalah si Frankie karena Frankie duduk di belakang Ashley dan Ashley karena dia yang sudah tewas. Kemudian mereka pun melihat foto Frankie untuk mencari tahu bagaimana cara Frankie tewas, tapi dilihat dari fotonya tidak ada tanda yang aneh, mereka pun semakin dibuat bingung. Karena Wendy ini belum makan berhari-hari, jadi Kevin mengajaknya makan terlebih dahulu. Ketika sampai di tempat makan, keanehan pun mulai terjadi, dimulai dari radio yang error dan truk yang hampir saja menabrak mereka. Lalu dari belakang ada truk yang meluncur ke bawah karena pengemudinya lupa memasang rem tangan. Mereka pun di sini mulai panik karena tidak bisa keluar dari mobil. Kevin pun langsung memecahkan kaca depan mobilnya, lalu kemudian orang yang berada di depan mobil mereka pun tewas akibat terkena kipas dari mesin mobilnya Kevin, dan ternyata orang itu adalah Frankie. Mereka pun terlihat shock dan makin yakin dengan kutukan kematian itu. Lalu mereka pun mencari tahu siapa yang akan mati berikutnya berdasarkan urutan dari tempat duduk.
Ketika mereka melihat fotonya, ternyata di belakang Frankie ada Louis. Setelah Louis ada Diane dan Erin, dan di sini Wendy juga menemukan foto tanda kematian dari Frankie. Di foto itu, di belakang kepala Frankie ada sebuah kipas dan foto itu menunjukkan bagaimana cara Frankie tewas. Kemudian mereka pun mencari foto Louis. Di foto Louis mereka menemukan patung boneka memegang dua pedang besar. Ketika sudah mendapatkan petunjuk, mereka pun bersiap-siap untuk menemui Louis. Keesokan harinya Kevin dan Wendy mendatangi Louis di tempat gymnya. Mereka pun mengingatkan Louis tentang daftar kematian itu, tapi Louis yang keras kepala masih gak percaya. Louis mengatakan semua yang mereka sampaikan adalah omong kosong. Lalu Wendy melihat ada dua pedang besar sama seperti tanda yang ada di foto Louis. Mereka berdua masih berusaha keras untuk memperingati Louis, tapi tetap aja Louis masih keras kepala. Lalu kemudian Louis tewas di depan mata mereka berdua yang sangat tragis. Di mana kepalanya hancur dari alat pemberat yang gunakan. Kini mereka melanjutkan ke korban yang akan tewas berikutnya yang duduk tepat di belakang Louis, yaitu pasangan gaul Diane dan Erin. Singkat cerita, pada malam hari mereka pun menghampiri tempat kerja Diane dan Erin. Kevin dan Wendy pun kembali mengingatkan dua sejoli ini. Tetap aja mereka juga keras kepala dan mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan Wendy dan Kevin. Lalu kejadian aneh pun mulai terjadi. Wendy sambil melihat foto Diane dan Erin pada saat di wahana untuk mencari tanda atau cara kematian mereka. Di sini Wendy menyadari sesuatu dari foto Diane dan Erin. Dia melihat di atas mereka berdua ada tulisan kill yang memberi tanda kalau kematian mereka akan datang dari atas dan tiba-tiba. Okay. Let's go with what you guys are saying. Kevin berhasil menyelamatkan Diane, tapi tidak dengan Erin. Dia tewas dengan kepala tertembak paku di kepalanya. Diane sangat syok ketika melihat pacarnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Diane pun melaporkan Kevin dan Wendy ke polisi, tetapi mereka berdua dibebaskan karena tidak ada bukti pembunuhan. Lalu mereka pun kembali berpikir siapa yang duduk di belakang Diane dan Erin, tapi mereka masih belum mengetahuinya karena fotonya tidak terlalu jelas. Ketika Wendy sedang tidur di depan komputernya, tiba-tiba Julie datang ke kamarnya Wendy untuk mengambil gelang yang diwariskan oleh nenek mereka. Ketika Wendy terbangun, dia baru menyadari di foto itu ada tangan yang memiliki gelang yang sama seperti yang diberikan oleh nenek mereka, dan ternyata yang duduk di belakang Diane dan Erin adalah Julie, adiknya Wendy. Wendy tahu kalau Julie akan pergi ke perayaan festival kembang api dan dia pun langsung menghubungi Kevin untuk membantunya, dan kebetulan Kevin juga sedang berada di perayaan itu yang bertugas sebagai keamanan dan Wendy pun akan segera menyusul ke sana. Tapi sebelum itu Kevin ingin melihat foto tanda kematian dari dirinya karena setelah Julie gilirannya adalah Kevin dan Wendy, jadi Kevin ingin bersiap-siap jika memang sudah gilirannya. Dia bisa melihat tanda-tanda yang akan datang dilihat dari fotonya. Kevin memprediksi kalau dia akan tewas karena sebuah kembang api. Sedangkan di foto Wendy tidak terlihat aneh sama sekali, hanya wajah mantannya yaitu Jason yang keblur. Tapi dia baru menyadari kalau dia menggunakan pakaian yang bertuliskan McKinley, dan jika kalian belum tahu tulisannya Kinley sama seperti dengan nama kepanjangan Diane yaitu Diane McKinley. Di tempat festival Kevin dan Wendy masih berusaha untuk mencari keberadaan Julie, tapi Julie yang risih selalu dikejar, dia pun selalu menghindar dan lari-larian di sana. Hingga pada akhirnya keanehan pun mulai terjadi, tiba-tiba kuda dari sana lepas dan talinya menyeret Julie. Julie hampir tewas tertusuk besi, tapi untung saja Kevin langsung sigap memotong talinya dan dia pun berhasil menyelamatkan Julie. Karena Julie selamat, gilirannya pun langsung melompat ke Kevin. Kevin yang berusaha menenangkan kudanya yang lepas itu, tiba-tiba dia ditendang dan mukanya terkena ledakan dari sebuah gas, tapi untuk saja Wendy cepat menyelamatkan Kevin.
Julie dan Kevin berhasil terhindar dari kematian dan yang berikutnya adalah giliran Wendy. Wendy melihat kedatangan Diane dan semenjak kematian Erin dia selalu membuntuti Wendy. Wendy baru sadar kenapa di fotonya menggunakan baju McKinley. Ternyata kematian Wendy akan disebabkan oleh Diane McKinley. Diane masih tidak terima dengan kematian pacarnya yaitu Erin. Centennial! Mesin kembang api yang ada di belakang mereka error dan menembak ke arah Wendy, tapi untung saja Wendy langsung tahu dan dapat menghindari kembang api tersebut. Karena di sini Wendy selamat dari kematian, rancangan kematiannya pun berputar kembali dan mengulang ke orang yang selamat sebelumnya yaitu si Diane. Lalu kembang api itu mengenai katrol yang ada di belakang Diane. Dia pun tertimpa dan akhirnya lewat tertimpa tiang katrol. 5 bulan kemudian Wendy, Julie dan Kevin terlihat baik-baik saja dan sepertinya selama 5 bulan itu mereka tidak mendapatkan teror kematian lagi. Tapi di kereta itu Wendy mulai merasakan firasat aneh muncul kembali dan dia juga melihat angka 180. Ada apa sebenarnya dengan angka 180 di film Final Destination ini? Di kecelakaan pesawat pada film Final Destination yang pertama pada penerbangan 180. Kemudian kecelakaan pada jalan tol di film Final Destination yang kedua terdapat angka 180 juga dan sekarang di kereta tersebut Wendy juga melihat angka 180 dan secara kebetulan tiba-tiba Wendy, Julie, dan Kevin berada di satu kereta yang sama dan ketika mereka bertiga sudah berkumpul, benar saja kecelakaan pun terjadi dan mereka tewas dengan urutan yang sesuai, dimulai dari Julie, Kevin, dan terakhir si Wendy. Ternyata Wendy kembali mendapatkan penglihatan dan dia mengatakan kereta apinya sebentar lagi akan mengalami kecelakaan dan filmnya pun selesai. Final Destination 3 selesai. Apakah Wendy, Julie, dan Kevin tewas dalam kecelakaan kereta api itu? Admin tidak tahu karena filmnya sudah selesai. Tunggu aja di Final Destination 4. Mungkin kabar Wendy, Julie, dan Kevin ada di Final Destination 4 itu. Tunggu aja. Admin undur diri dulu. Wassalam.